Shalom bagi kita semua. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Kasih Allah senantiasa melingkupi kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku, saya ingin membagikan firman Tuhan bagi kita semua, yaitu dari Yohanes 16 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi saudara, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan saudaraku, firman ini dari Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang mengatakan bahwa supaya kita beroleh damai sejahtera di dalam Dia. Semua yang disampaikan oleh Tuhan itu, firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita itu supaya mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Firman Tuhan itu yang menunjukkan jalan yang benar, supaya kita aman menjalani kehidupan ini. Aman dalam arti kita tinggal dalam kebenaran. Tidak ada hukum yang menentang kebenaran itu. Hanya Tuhan mengatakan, di dalam dunia kita pasti menderita penganiayaan. Penganiayaan dalam hal ini saudaraku bukan hanya sekedar dianiaya oleh manusia, tetapi segala bentuk yang datang kepada kita yang mendatangkan penderitaan, mendatangkan kesukaran, kesulitan, yang mendatangkan tantangan, hambatan, itu semuanya penganiayaan yang berasal dari dunia. Kita tahu Bapak Ibu, dunia ini telah dikuasai oleh si jahat. Dan dia mampu melakukan banyak hal untuk merintangi kita maju di dalam Tuhan, untuk menghalangi kita hidup di dalam Tuhan. Seperti yang dialami oleh Ayub. Ketika iblis datang menghadap Tuhan supaya mencobai Ayub, Tuhan mengatakan, silakan cobai, tetapi jangan sentuh dirinya, artinya jangan ambil nyawanya. Dan pencobaan yang dilakukan oleh iblis yaitu yang pertama-tama lembu sapi. Lembu sapi itu diserang oleh orang Sheba. Jadi iblis bisa menggerakkan orang-orang durhaka, orang-orang jahat. Iblis bisa menggerakkan itu untuk menyerang lembu sapi daripada Ayub. Beribu-ribu itu disita, dirampas, bahkan penjaganya juga dibunuh. Kemudian yang kedua, kambing domba. Kambing domba ini disambar oleh api dari langit. Jadi iblis bisa mendatangkan api dari langit. Kemudian berikutnya adalah onta. Onta ini dirampas oleh orang Midian juga. Orang-orang jahat yang merampas kekayaan daripada Ayub. Dan tentu ini di belakang ini semua adalah iblis, karena dia telah minta izin dan memperoleh izin dari Tuhan untuk mencobai Ayub. Dan pencobaan itu adalah penderitaan, kesulitan, kehancuran, kerugian. Dan yang terakhir itu adalah angin ribut. Jadi iblis juga bekerja mendatangkan angin ribut sehingga anak-anak Ayub itu ditimpa oleh kemah mereka, tempat mereka berteduh, sehingga anak-anaknya itu 10 orang mati semua. Jadi saudaraku, iblis adalah penguasa dunia ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 2 ayat 2 ya. Coba ya. Ya, Efesus 2 ayat 2 di sana dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini,
karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi saudaraku, penguasa kerajaan angkasa itu roh jahat. Artinya yang menguasai bumi ini itu roh jahat. Di dalam Efesus 6 ayat 12 juga dikatakan di sana, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang sementara sekarang ini menguasai dunia itu setan, itu iblis. Jadi dia bisa mendatangkan kesulitan bagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan mengatakan di dunia ini kamu akan mengalaminya, tetapi aku telah menaklukkannya, kata Yesus. Sakit penyakit boleh datang kepada kita. Penderitaan, kegagalan boleh datang kepada kita. Bahkan aniaya dari manusia boleh datang kepada kita. Kejahatan-kejahatan manusia boleh datang kepada kita. Tetapi percayalah, semua itu diizinkan oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya. Firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Dan ketika kita dicobai, maka Tuhan akan memberi kekuatan. Kita anak-anak Tuhan pasti disertainya. Dan tujuan daripada kesulitan itu, tujuan daripada aniaya itu, tujuan daripada tantangan itu datang kepada kita adalah supaya kita semakin dekat kepada Pencipta. Ketika pencobaan itu datang, kita berseru kepadanya, minta tolong, Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku, Tuhan lepaskan aku. Kita berseru siang dan malam. Dan hal itu membuat kita semakin dekat dengannya. Ketika kita berseru kepadanya, ada kekuatan baru, ada pertolongan. Dan ketika tepat waktunya, waktu yang terbaik, maka mukjizat akan terjadi, mukjizat dinyatakan. Dan level kita, kelas kita di dalam Tuhan itu akan meningkat. Puji Tuhan saudaraku, percayalah Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Aniaya itu boleh ada, tetapi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Firman Allah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, apapun itu, bersama dengan Tuhan kita mampu. Segala perkara yang datang kepada kita itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan saudaraku, tetap kuat, tetap semangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap percaya kepada Dia. Dia ada, Dia baik, dan Dia mau untuk menolong dan menyelamatkan kita. Kerinduan kita, kerinduan Tuhan supaya kita itu semakin naik, semakin dewasa rohani, semakin mengenal Dia, semakin mengasihi Tuhan, dan hidup kita benar-benar menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.